Halo guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Novia Ladira dengan NIM 211054011 dari jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemikiran teori Keynes. Teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20 John Maynard Keynes. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Karya-karya Keynes. Yang pertama, Economic Consequences of the Peace, tahun 1919. Yang kedua, Treatise on Money, tahun 1930. Yang ketiga, The General Theory of Employment, Interest and Money, tahun 1936. Teori yang pertama yaitu Keynes memberi peringatan keras mustahil akan terlaksana pembayaran angsuran utang dengan segala persyaratannya. Keynes mengisyaratkan sebaliknya, hal itu akan membahayakan keadaan damai dalam hubungan antar negara, karena akan tertanam rasa balas dendam yang mendalam, menumbuhkan kekuatan politik garis keras yang melawan perjanjian di Versailles, dan secara terbuka atau terselubung menyebabkan persenjataan ulang atau rearmament oleh pihak Jerman. Yang kedua, dalam bukunya Treatise on Money berbunyi terdiri atas dua buku. Buku satu menyajikan pemikiran-pemikiran Keynes mengenai teori murni tentang arti dan peranan uang, sedangkan buku kedua memaparkan pandangannya mengenai teori terapan perihal uang. Kerangka umum dan pola pendekatan dalam karya ini masih berada dalam jalur pemikiran neoklasik 2. Namun dalam telaahnya sudah terkandung beberapa pemikiran baru, diantaranya menyangkut hasrat likuiditas atau liquidity preference yang kelak dikelompokkan lebih lanjut dan menonjol. Bukunya yang ketiga mengambil tempat yang setingkat dan sejajar dengan karya-karya besar para pemikir yang pernah menentukan dan arah perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi. Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus, Karl Marx, Baumgart, Alfred Marshall, Irving Fisher, Leon Walras. Pada intinya, teori Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat diukur sebagai jumlah pengeluaran rumah tangga, bisnis, dan pemerintah, yang merupakan kekuatan pendorong terpenting dalam ekonomi. Teori ini beranggapan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh seseorang akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada suatu perekonomian yang sama. Dalam kata lain, apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus inilah yang terus berlanjut dan menjaga perekonomian berjalan secara normal. Ketika terjadi kemunduran ekonomi global tahun 1929, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan uangnya. Keynes juga mengatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Berbeda dengan teori ekonom klasik yang menyatakan bahwa proses ekonomi didasari oleh perkembangannya keluaran potensial. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, uang yang beredar di masyarakat akan bertambah, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya sehingga permintaan agregat bertambah. Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal. Keynes menegaskan bahwa
Sektor ekonomi swasta atau pasar bebas tidak memiliki mekanisme penyeimbangan sendiri sehingga tidak selalu menghasilkan ekonomi yang efisien. Oleh karena itu, para ekonom Keynesian membenarkan intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan mencapai ketenagakerjaan dan stabilitas harga. Kebijakan publik menurut Keynes yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter berfokus pada kontrol pemerintah terhadap ketersediaan uang. Terlalu sedikitnya uang dapat menghambat aktivitas ekonomi, sedangkan terlalu banyak uang yang beredar menyebabkan inflasi. Salah satu solusi kebijakan moneter adalah melalui bank sentral yang menentukan suku bunga sektor perbankan. Sementara itu, kebijakan fiskal mengatur tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan anggaran atau pajak. Dua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat melalui naiknya permintaan, berkurangnya pengangguran, dan penurunan deflasi. Contohnya, penurunan suku bunga perbankan dapat menarik masyarakat untuk dapat meminjam uang dan mendorong konsumsi. Contoh lainnya, penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan barang dan jasa dari sektor swasta dan perorangan akan meningkat ketika adanya proyek pemerintah, misalnya melalui pengadaan infrastruktur. Nah, di sini ada distribusi PDRB Kabupaten maupun Kota atas dasar harga berlaku menurun pengeluaran atau persen. Yang pertama, yang paling tinggi yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga sebanyak 54%. Dan yang kedua, pengeluaran konsumsi LNPRT sebanyak 31%. Pengeluaran konsumsi pemerintah sebanyak 9%, pembentukan modal tetap bruto sebanyak 31%, dan perubahan inventory 0%, perubahan net ekspor barang dan jasa sebanyak 5%. Baiklah, hanya ini yang saya sampaikan mengenai pemikiran teori Keynes. Terima kasih.